di podcast Suara Bumi dengan aku Mutiara dan aku Rifa. Hari ini kita bakal bahas topik yang sangat berat loh dan sangat penting juga, yakni tentang konflik agraria di Indonesia. Betul Cemutia, konflik agraria itu konflik yang kayak drama panjang banget, nggak kelar-kelar ya. Tapi jangan khawatir, kita bakal coba kupas dengan gaya santai dan asik. Nah, kita juga ditemani 4 teman mahasiswa pertanian yang udah siap sharing pengalaman dan pendapat mereka. Kita sambut mereka. Hai semuanya. Apa nih? Oke, sebelumnya kita duduk dulu. Oke, apa kabar nih teman-teman cewek-cewek cantik? Oh my god. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ngobrol, kita perkenalan dulu kali ya, dimulai dari Ucu yang. Oke, halo, nama saya Setia Mulyani. Next. Halo, nama saya Ania Kumalasari. Halo, nama saya Panja Tersana Dewi Lestari. Bombastic side eye. Halo, nama saya Dera Manur Halija. Kami dari Agribisnis Angkatan 22. Oke, terima kasih teman-teman. Kesempatannya mau ngobrol-ngobrol santai sama kita. Santai tapi Berbagi. Betul. Oke. A few moments later. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi dan ngobrol-ngobrol, kita tonton dulu ya video berikut ini. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah nonton film dokumenter yang berjudul Tanah Moyangku. Nah, dari kalian nih setelah nonton film itu, mulai dari yang paling dasar dulu deh, kalian bisa jelasin nggak sih apa itu sebenarnya konflik agraria? Oke, mungkin ya dari video yang tadi kita semua tonton, jadi mengenai tentang konflik agraria ini adalah suatu perselisihan gitu antara pertentangan antara suatu masyarakat dengan suatu perusahaan atau PT yang punya hak atas tanah dengan pihak lain yang biasanya perusahaan besar atau masyarakat sekitar yang memang mengklaim tanah tersebut gitu. Nah, jadi ini tuh sering terjadi karena banyak tanah yang dikuasai oleh suatu perusahaan-perusahaan yang mana jadi sementara petani kecil tersebut itu masyarakat adat biasanya malah kehilangan akses tentang tanah tersebut gitu. Oh, berarti ini bukan cuma soal rebutan tanah biasa ya, tapi ada masalah besar soal keadilan dan hak hidup masyarakat. Nah, betul sekali Cumuti. Apalagi di Indonesia itu banyak sekali tanah yang dulunya dikuasai secara adat, sehingga mereka tidak mempunyai sertifikat resmi. Hal tersebut itu menjadikan perusahaan-perusahaan akan sangat mudah untuk mengklaim tanah yang tidak mempunyai sertifikat resmi begitu. Oke, nih Cepanja, kamu kan sering ketemu petani nih secara langsung ya. Coba ceritain dong gimana sih kondisi mereka secara nyata. Sebenarnya kondisi mereka itu kadang sedih banget gitu loh, Cep. Nah, karena banyak petani kecil yang lahan mereka diambil perusahaan sawit. Mereka jadi buruh di lahan sendiri atau malah harus pindah. Kalau mereka protes, sering diklarifikasi Kriminalisasi diskriminasi ya. diskriminasi ya cuy gitu. Maaf ya itu sangat tegang gitu. Nonton jutaan orang gitu. Soalnya baru pertama kali ya saya ikut apa ini podcast. Wow. Iya, Suatu kebanggaan juga. Kebanggaan dan kehormatan ya. Iya, seperti itu sih. Nah, mungkin itu yang bikin mereka hidup makin susah juga mungkin ya. Kasihan banget ya. Coba menurut kalian dari sisi hukumnya apa sih yang bikin petani dan masyarakat adat ini susah mempertahankan tanahnya? Nah, masalah utamanya yaitu soal bukti kepemilikan tanah, di mana hukum kita itu masih minta kepemilikan secara fisik, sedangkan masyarakat adat itu masih
secara tradisional, misalnya seperti batas-batasnya itu secara alami, terus secara turun-menurun juga. Dengan masalah tersebut mereka jadi sering kalah di pengadilan gitu. Kalau gitu, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan supaya konflik agraria ini berkurang? Nah, kalau menurut aku sih pemerintah itu harus lebih serius dalam memberi pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan juga petani-petani kecil. Dan juga perusahaan harus diawasi secara ketat supaya tidak seenaknya mengambil lahan yang tidak memiliki sertifikat resmi tersebut. Oh iya, setuju. Setuju sekali ya. Jadi emang itu harus perlu adanya edukasi ya bagi masyarakat soal hak-hak yang juga nggak kalah penting gitu. Terus jangan sampai mereka itu nggak tahu ketika hal tersebut terjadi, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu ketika tanahnya memang diambil oleh mereka. Nah, aku juga berharap ada reformasi agraria yang nyata, bukan cuma embel-embel aja atau janji palsu gitu ya, supaya petani kecil bisa punya tanah yang jelas hak miliknya gitu. Nah, terus dari sisi hukum juga harus ada perubahan aturan nih yang mengakomodasikan bukti kepemilikan adat supaya masyarakat nggak terus-terusan diinjak, terus dapat kerugian juga yang sangat banyak ya. Oh gitu, ternyata ngobrol santai tapi dapat juga ya insight-nya. Konflik agraria ini memang rumit, tapi kalau kita semua peduli dan paham, pasti ada jalan keluarnya. Lalu ternyata selain membahas tentang kepemilikan lahan, film ini juga membahas tentang akses air yang susah loh buat masyarakat kecil. Gimana sih masalah air yang dihadapi saat ini? Nah, air itu kan emang penting banget ya buat pertanian dan kehidupan sehari-hari. Tapi di beberapa tempat air malah dialihkan buat industri atau perkebunan besar. Jadi petani dan warga sekitar kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ini bikin produksi pertanian juga terganggu. Gitu sih, Cek. Aku juga pernah dengar sih soal itu. Coba kalau dari yang lain mungkin ada insight dari sisi pengelolaan airnya. Kalau menurut aku sih pengelolaan air di Indonesia itu masih kurang terintegrasi meskipun sudah ada undang-undang mengenai sumber daya air, tapi di lapangan sering tumpah tindih dan kurang pengawasan dari pihak pemerintah. Jadi air yang seharusnya untuk masyarakat malah banyak yang disalahgunakan. Ya, jadi kayak malah ke industri-industri. Iya, seperti itu Ceria. Oke, sebagai mahasiswa pertanian nih, kalian lihat bagaimana sih peran pemerintah dalam menghadapi masalah ini? Oke, menurut aku sih ya, pemerintah itu sebenarnya udah ada perannya. Terus udah ada juga salah satu program pemerintah itu sertifikasi tanah. Jadi, tapi secara implementasinya itu memang belum merata gitu dan jadi kegiatan tersebut masih belum tersalur secara benar gitu, belum optimal ya. Oh gitu, jadi dari obrolan kalian ini kelihatan banget loh kalau masalah lahan dan air ini sangat saling terkait dan kompleks. Kalau boleh kasih saran nih buat penonton, apa sih yang harus dilakukan supaya konflik ini bisa berkurang? Nah, mungkin untuk pemerintah harus lebih serius dalam menangani kasus ini. Pastikan hak petani kecil itu terlindungi dan juga edukasi masyarakat soal hak atas tanah dan air juga harus lebih dipentingkan seperti itu. Nah, jangan lupa juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya harus ditingkatkan lagi ya, Ya, begitu. Nah, dan juga pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar itu harus diketatkan supaya tidak semena-mena dalam penggunaan air. Nah, untuk yang terakhir mungkin harus ada kolaborasi antara lembaga pemerintah yang harus diperkuat supaya kebijakan itu harus tetap berjalan dengan efektif. Wah, mantap banget nih. Terima kasih banyak ya teman-teman. Akhirnya kita lagi di penghujung acara. Udah beres nih ngobrol-ngobrolnya. Kita dapat banget ya gitu sharingnya, keren banget dan insightful juga gitu. Semoga obrolan ini bisa bikin kita lebih paham dan peduli sama isu agraria dan air di Indonesia. Oke teman-teman, segitu dulu ya episode dari podcast Suara Bumi kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat bre.